Halo para penikmat kultivasi ganda dimanapun kalian berada, apa kabarnya? Semoga kalian semua baik-baik saja ya. Pada episode kali ini, kita akan melanjutkan kembali alur cerita manhwa Dewa Kultivasi Ganda episode ke-61, di mana pada episode sebelumnya, Chusyu langsung memberi hormat kepada wanita misterius yang tiba-tiba saja muncul dari dalam batu besar bernama Luo Qingying. Dan setelah berkenalan, Chusyu pun cukup terkejut karena Luo Qingying adalah seorang kultivator di ranah Kaisar Semu yang berasal dari zaman kuno setelah dia tertidur di dalam batu besar itu selama jutaan tahun. Kemudian Luo Qingying memberikan token giok yang berisikan kloningan tubuhnya kepada Chusyu, tapi Chusyu malah mengajak Luo Qingying untuk ikut bersamanya. Sehingga Luo Qingying langsung menggoda Chusyu sampai-sampai dia tidak bisa mengendalikan lagi dirinya. Setelah itu Luo Qingying pun berhenti menggoda Chusyu dan mengatakan tentang dirinya yang satu lagi karena Luo Qingying memiliki dua kepribadian berada di dalam dirinya. Berbeda dengan Luo Qingying, dirinya yang satu lagi ingin dipanggil dengan sebutan Bibi setelah dia mengancam Chusyu sebelumnya. Tapi di saat Chusyu menanyakan tentang Luo Qingying yang berbaju biru yang dia bilang akan mengikutinya, Luo Qingying berbaju putih pun malah menghilang dari sana tanpa jejak. Kemanakah perginya Bibi Luo Qingying? Tanpa banyak berbasa-basi lagi, kita langsung saja menuju ke pembahasannya. Cerita berlanjut, Luo Qingying yang tiba-tiba saja menghilang saat sedang berbincang dengan Chusyu, ternyata dia malah pergi ke kota batu hitam untuk berjalan-jalan, di mana dia melihat seorang kakek yang sedang menawarkan manisan di tengah jalan, sehingga hal itu menarik perhatian dari Luo Qingying yang sangat menyukai kuliner yang ada di daratan Cina. Lalu Luo Qingying menghampiri kakek penjual manisan itu dan berkata kepadanya, "Kakek, aku ingin satu tusuk manisan ini, bisakah kau memberikannya untukku?" Kakek penjual manisan yang tidak mengetahui kalau Luo Qingying tidak mempunyai uang untuk membelinya, dia langsung memberikan satu tusuk manisan dagangannya kepada Luo Qingying. Luo Qingying yang merasa sangat senang pun langsung memakannya, dan dia merasakan kenikmatan yang sangat luar biasa karena setelah tertidur selama jutaan tahun, itu adalah makanan pertama baginya, sehingga dia terlihat sangat menikmati manisan yang sedang dimakannya tersebut. Di saat dia sedang menikmati manisan tersebut, Luo Qingying langsung menoleh ke belakang karena dia merasakan hawa keberadaan dari seseorang yang tidak asing baginya. Rupanya, yang datang ke sana adalah Chusyu beserta Fei Yan yang hendak kembali ke tanah suci Taisu, dan Fei Yan pun yang telah mendengar ceritanya dari Chusyu sehingga dia bertanya untuk memastikannya. "Yang mulia putra suci, apakah dia adalah senior yang memiliki kekuatan besar yang kau ceritakan kepadaku?" Chusyu pun hanya tersenyum saja tanpa berkata apa-apa karena dia melihat Fei Yan sedikit kecewa setelah Fei Yan melihat seorang kultivator tingkat Kaisar Semu yang malah sedang makan manisan di tengah kota tanpa menunjukkan kewibawaannya sama sekali. Karena Chusyu malah mengganggu waktu makannya, terlihat wajah Luo Qingying sangat kesal dan melihat ke arah Chusyu dan juga yang lainnya sambil menahan emosi yang siap meledak kapan saja. Lalu Luo Qingying langsung berteriak dengan keras dan langsung menyembunyikan manisan yang sedang dia makan lalu berkata, "Kemanapun kau akan pergi, cepat katakan kepadaku karena aku akan langsung membawamu ke sana." Tentu saja mereka bertiga sangat terkejut setelah Luo Qingying tiba-tiba saja berteriak dengan suara yang sangat keras. Chusyu bilang, "Kami akan pergi ke ibu kota, aku akan menunjukkan jalannya kepadamu." Tapi karena Luo Qingying adalah seorang kultivator tingkat Kaisar Semu, dia tidak perlu menaiki kendaraan untuk berpergian dan langsung membuka portal yang terhubung dengan ibu kota. Dia bilang, "Itu hal mudah, aku akan membawa kalian bertiga pergi ke sana. Tapi sebagai gantinya, tolong kau bayar dulu manisan yang aku makan tadi kepada kakek penjual manisan itu." Chusyu menjawab, "Seperti yang diharapkan dari seorang kultivator tingkat Kaisar Semu, baiklah, aku akan segera membayarnya dan memberikanmu beberapa tusuk lagi untuk kau bawa pulang." Kemudian, hanya dalam waktu sekejap saja mereka langsung kembali ke ibu kota karena Chusyu ingin menemui Kim Engdi yang sedang berada di kedutaan besar tanah suci Taisu yang ada di ibu kota. "Master, aku pulang, apa kau baik-baik saja di sana?" ucap Chusyu sesampainya di sana. Kim Engdi yang sedang duduk bersama dengan gadis suci Feng Yao, dia langsung menyambut kedatangan Chusyu dengan wajah masamnya dan berkata, "Murid pengkhianat, tidakkah kau ingin memperkenalkan kepadaku terlebih dahulu tentang siapa wanita dan anak kecil yang datang bersamamu itu?"
Sementara di dalam hatinya, Kim Mengdi merasa sangat kesal. Dia bilang, dasar murid pengkhianat ini, berani-beraninya dia malah membawa seorang wanita saat dia pulang. Apakah selama ini dia hanya pergi untuk bermain-main? Dan kali ini lebih parah, dia malah bermain gila. Astaga. Dan kali ini lebih parah, dia malah bermain gila dengan seorang janda beranak satu. Melihat Kim Mengdi yang terlihat sangat kesal, Chu Xiu pun langsung memperkenalkan Kim Mengdi kepada Luo Qingying. Dia bilang, Bibi Luo, dia adalah masterku Kim Mengdi. Dan yang satunya lagi, dia adalah gadis suci Feng Yao. Master, dia adalah Luo Qingying. Dia adalah seorang kultivator tingkat tinggi. Aku tidak sengaja bertemu dengannya dalam perjalanan pulang, ucap Chu Xiu kepada Kim Mengdi. Lalu Kim Mengdi memperhatikan Luo Qingying dengan seksama dan berkata di dalam hatinya, dilihat sekilas saja, wanita ini bukanlah orang sembarangan. Aku bahkan tidak bisa melihat basis kultivasinya dengan kekuatanku saat ini. Tapi setidaknya, dia pasti berada di ranah Seng Wangjing. Kim Mengdi pun langsung memperkenalkan dirinya. Dia bilang, aku Kim Mengdi memberikan salam kepada senior Luo Qingying. Luo Qingying menjawab, kau memiliki fisik dan kultivasi yang bagus. Kau bisa memanggilku dengan sebutan Bibi Luo, seperti halnya Chu Xiu yang memanggilku dengan sebutan itu. Tentu saja Kim Mengdi merasa heran dengan perkataan Luo Qingying kepadanya. Dia bilang, muridku memanggilmu dengan sebutan seperti itu. Aku rasa hal itu tidaklah baik karena dia memanggilmu dengan sebutan Bibi Luo. Dan jika aku juga memanggilmu dengan sebutan itu lagi, bukankah malah terdengar kalau aku tidak menghormati senioritas di antara kita berdua? Tapi bukannya menjawab pertanyaan dari Kim Mengdi, Luo Qingying malah menatapnya dengan tatapan yang sinis dan berkata di dalam hatinya, kau telah melakukan kultivasi ganda yang terlarang dengan muridmu, dan sekarang kau sedang mengandung anaknya. Kenapa kau harus berpura-pura seperti itu? Apa kau pikir aku tidak bisa melihatnya ke dalam tubuhmu? Melihat tatapan sinis dari Luo Qingying yang melihat ke arah perutnya, wajah Kim Mengdi pun langsung berubah menjadi merah dan berkata di dalam hatinya, kenapa dia melihatku seperti itu? Apakah dia bisa melihat apa yang telah terjadi antara aku dan murid pengkhianat? Tapi itu tidak mungkin, karena hanya kultivator tingkat tinggi saja yang bisa melakukannya. Kemudian Chu Xiu menyela pembicaraan dan memperkenalkan Qin Yiyi kepada Kim Mengdi. Kalau gadis kecil ini, dia adalah Qin Yiyi dan sekarang dia adalah muridku. Yiyi, cepatlah beri salam kepada istriku, ucap Chu Xiu yang malah keceplosan dengan menyebutkan kalau Kim Mengdi adalah istrinya di depan semua orang. Tentu saja, Chu Xiu pun langsung panik dan kembali berkata, tidak, bukan itu maksudku. Maksudku adalah cepat beri salam kepada guru besar. Wajah Kim Mengdi pun langsung berubah menjadi merah karena dia merasa sangat malu setelah Chu Xiu malah keceplosan seperti itu. Begitu juga dengan Fei Yan yang langsung memalingkan wajahnya karena dia mengetahui sifat asli dari Chu Xiu. Sementara Luo Qingying, dia hanya diam saja tanpa berkata apa-apa karena dia sudah mengetahui hubungan gelap di antara keduanya, karena di dalam perut Kim Mengdi ada seorang bayi yang memiliki energi spiritual mirip dengan Chu Xiu. Sementara Feng Yao, dia hampir tidak berekspresi sama sekali setelah mendengarnya. Lalu Qin Yiyi pun memberi salam kepada Kim Mengdi. Dia bilang, Qin Yiyi memberi salam kepada guru besar. Kim Mengdi menjawabnya dengan hangat, kau memiliki sikap yang sangat bagus. Aku harap kau akan berlatih dengan giat untuk kedepannya. Kemudian Kim Mengdi langsung memberikan hadiah gelang Gyo kepada Qin Yiyi dan kembali berkata, ulurkan tanganmu, karena aku akan memberikanmu gelang Gyo ini sebagai tanda kalau kau telah diterima di sekte Yunxia kami. Tentu saja Qin Yiyi merasa sangat senang dan mengucapkan terima kasih kepadanya. Terima kasih banyak guru besar, aku akan menjaga gelang Gyo ini dengan baik. Lalu Luo Qingying menyela pembicaraan dan berkata kepada Chu Xiu, Chu Xiu, aku memerlukan tempat untuk beristirahat karena aku ingin berkultivasi kembali setelah sekian lama. Fei Yan pun langsung mengambil inisiatif untuk mengantarkannya. Dia bilang, kalau begitu, ikutlah denganku. Aku akan mengantarmu dan juga Yiyi ke ruangan kalian masing-masing untuk beristirahat. Melihat orang-orang yang pergi dari sana, Feng Yao pun juga berpamitan. Dia bilang, yang mulia putra suci, karena kau sekarang masih kelelahan setelah menempuh perjalanan jauh, aku pamit undur diri dulu dan aku akan kembali menemuimu nanti malam. Kim Mengdi yang mendengar hal itu, dia menjadi cemburu dan berkata di dalam hatinya, apa yang diinginkan olehnya? Kenapa juga dia ingin menemui murid pengkhianat ini malam-malam? Kemudian, setelah semua orang pergi dari sana,
dan hanya tinggal mereka berdua saja yang tersisa, Kim Eng Di pun berkata kepada Chu Xiu, "Murid pengkhianat, sekarang katakan kepadaku, kemana saja kau pergi dalam waktu sebulan penuh ini? Aku juga melihat kalau kultivasi Penatuamu sudah meningkat pesat daripada sebelumnya. Apakah semua itu gara-gara kau yang membantunya untuk menerobos dengan jalan berkultivasi ganda?" Tapi Chu Xiu malah merangkul Kim Eng Di dan sambil tersenyum dia bilang, "Master, kau tidak perlu cemburu seperti itu. Kalian berdua adalah sayapku untuk tetap bisa terbang tinggi. Jadi kau jangan merasa iri kepadanya." Wajah Kim Eng Di pun langsung memerah setelah Chu Xiu berkata seperti itu. Dia bilang, "Jangan berkata yang tidak-tidak, cepat katakan kepadaku yang sejujurnya. Dan apa maksudmu dengan mengatakan kalau kami berdua adalah sayap milikmu?" Melihat Kim Eng Di yang merasa kesal kepadanya, Chu Xiu langsung memijat pundak Kim Eng Di dan kembali berkata, "Master, jangan terlalu kejam seperti itu, karena aku tetap akan menjadikanmu yang pertama." Kim Eng Di langsung memalingkan wajahnya. Dia bilang, "Pergi sana dan cari Feianmu itu. Aku sudah tidak sudi lagi untuk melihat wajahmu." Kemudian dia langsung memegang perut Kim Eng Di yang membuat wajah Kim Eng Di langsung memerah. Chu Xiu bilang, "Coba sekarang aku periksa apakah berat badan bayi yang ada di dalam kandunganmu sudah bertambah atau tidak." Kim Eng Di menjawab, "Dasar murid pengkhianat, apa yang akan kau lakukan?" Chu Xiu kembali berkata, "Aku hanya akan membacakan puisi untukmu." Sambil memeriksa keadaan bayi di dalam perut Kim Eng Di, Chu Xiu pun mulai membacakan puisi untuknya. Jalan setapak yang berkelok-kelok mengarah ke tempat terpencil, dengan puncak kembar dan sungai kecil di atasnya. Di sana terdapat mata air yang menetes di dalam gua, dan rerumputan subur pun tumbuh lebat di luar lembah. Kim Eng Di yang merasa tidak tahan lagi karena tangan Chu Xiu terus menyentuhnya, dia langsung menyuruh Chu Xiu untuk segera menghentikan tindakannya tersebut. "Murid pengkhianat, cepat singkirkan tanganmu." Tapi Chu Xiu malah semakin merajalela dan membuat Kim Eng Di akhirnya menyerah dengan keadaan. Dan mereka berdua pun langsung berkultivasi ganda agar bayi di dalam kandungan Kim Eng Di tetap dalam keadaan sehat walafiat. Setelah 1 jam berlalu, terlihat napas Kim Eng Di masih terengah-engah sementara Chu Xiu berbaring di pangkuannya. Kim Eng Di bilang, "Murid pengkhianat, sepertinya saat kita sedang berkultivasi ganda barusan, aku merasakan ada benih dewa di dalam tubuhmu." Chu Xiu menjawab, "Itu benar, dan sekarang masih dalam tahap kekaisaran." Kim Eng Di kembali berkata, "Apa kau tahu tentang benih dewa yang berada di tahap kekaisaran itu? Legenda mengatakan kalau hanya kultivator di ranah Kaisar Agung saja yang bisa menumbuhkan benih dewa sampai ke tahap kekaisaran." Chu Xiu pun langsung bangkit dari rebahannya. Dia bilang, "Oh, apakah maksud Master kalau aku ini sudah setingkat dengan kultivator Kaisar Agung?" Kim Eng Di kembali berkata, "Karena kau merasa yakin kalau benih dewa yang berada di dalam tubuhmu itu sudah berada di ranah tahap kekaisaran, izinkan aku untuk memeriksanya secara langsung." Lalu Kim Eng Di berniat untuk memeriksa benih dewa di dalam tubuh Chu Xiu dan kembali berkata, "Izinkan kesadaran ilahiku untuk masuk ke dalam kesadaran ilahimu, karena hanya dengan melihatnya sekilas saja aku bisa langsung mengetahuinya. Tapi setelah aku memasuki kesadaran ilahi milikmu, aku tidak hanya bisa melihat apa saja yang ada di dalamnya, tapi aku juga bisa langsung menghancurkannya dari dalam." Tentu saja Chu Xiu merasa terkejut setelah Kim Eng Di mengatakan hal mengerikan seperti itu kepadanya. Kim Eng Di pun menantang Chu Xiu untuk mengizinkannya masuk, dan dengan wajah menggoda dia berkata, "Bagaimana? Apakah kau berani mengizinkanku untuk masuk ke dalam? Jika kau merasa takut, lupakan saja semua perkataan dariku ini." Tapi Chu Xiu yang memiliki gelar sebagai Old Demon Chu tentu saja tidak ada yang dia takutkan di dunia ini dan berkata, "Gadis bodoh, aku tahu kalau kau tidak akan pernah menyakitiku. Lagi pula siapa juga yang merasa takut kalau kau mau masuk untuk memeriksanya? Masuklah saja ke dalam kesadaran ilahi milikku agar kau tidak merasa penasaran." Setelah Chu Xiu mengizinkannya, Kim Eng Di pun langsung meletakkan tangannya di perut Chu Xiu agar kesadaran ilahi miliknya bisa masuk ke dalam dan memeriksa yang telah dikatakan oleh Chu Xiu kepadanya. Kalau benih dewa yang ada di dalam tubuh Chu Xiu itu sudah berada di tahap kekaisaran, memanglah suatu kebenaran. Kemudian Kim Eng Di pun masuk ke dalam kesadaran ilahi milik Chu Xiu, di mana di dalam sana Kim Eng Di melihat lautan energi spiritual yang tidak berujung. Karena Chu Xiu adalah seorang kultivator yang memiliki fondasi energi spiritual yang sangat besar dibandingkan dengan kultivator yang berada di ranah yang sama dengannya.
Kim Eng Di yang merasa sangat terkejut setelah masuk ke dalam kesadaran ilahi milik Chu Xiu, dia berkata di dalam hatinya, "Luar biasa, ternyata murid pengkhianat itu memiliki fondasi energi spiritual yang sangat besar. Aku belum pernah melihat energi spiritual sebanyak ini di tubuh seorang kultivator yang berada di ranah yang sama dengannya. Pantas saja dia bisa mengalahkan seorang kultivator yang memiliki basis kultivasi jauh di atasnya." Kemudian Kim Eng Di melihat sebuah bukit di alam bawah sadar milik Chu Xiu dan kembali berkata di dalam hatinya, "Tunggu dulu, apakah itu adalah istana Dao milik murid pengkhianat ini? Aku harus pergi ke sana untuk memeriksanya secara langsung." Setelah sampai di atas bukit tersebut, Kim Eng Di melihat sebuah gubuk yang sederhana, di mana di halamannya terlihat sepasang kursi dan juga meja kecil yang membuatnya terkesan damai dan nyaman. Meskipun lautan energi spiritual yang berada di luar sangat luas dan juga megah, tapi kenapa istana Dao miliknya terlihat sangat sederhana? Ucap Kim Eng Di di dalam hatinya yang merasa heran setelah melihat istana Dao milik Chu Xiu. Lalu Kim Eng Di melangkah masuk ke dalam istana Dao milik Chu Xiu karena Kim Eng Di ingin mengetahui apa yang ada di dalam sana. Setelah dia merasa heran dengan istana Dao milik Chu Xiu yang sangat bertolak belakang dengan lautan energi spiritual yang telah dia lewati saat akan masuk ke dalam sana. Setelah menginjakan kakinya di dalam istana Dao milik Chu Xiu, Kim Eng Di langsung menemukan benih dewa yang sedang melayang di atas gubuk tersebut. Dan Kim Eng Di pun berkata di dalam hatinya, "Ternyata murid pengkhianat itu tidak berbohong kepadaku, itu memang benar-benar adalah benih dewa." Kemudian, alangkah terkejutnya Kim Eng Di karena dia melihat sosok yang tidak asing lagi baginya yang sedang berdiri membelakanginya. Kim Eng Di bilang, "Chu Xiu, apakah itu adalah kau?" Tapi setelah orang itu menoleh ke arahnya, Kim Eng Di pun merasa sangat terkejut karena orang yang sedang berdiri di sana adalah musuhnya, yaitu Old Demon Chu yang menatapnya dengan senyuman jahat di wajahnya dan ceritanya pun bersambung. Waktos nasib, sungguh ending yang sangat membuat penasaran sekali ya pemirsa. Oke lah, kurang lanjutin di episode selanjutnya. Terima kasih banyak yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Terus dukung semua channel Jagung Wora agar kami bisa tetap berkarya di masa depan. Maju dan berjayalah terus Jagung Wora Throat Lovers.